Hai guys, ketemu lagi. Videoku kali ini adalah tentang wahana hiburan Jatim Park 1 di Kota Batu, Malang. Sekarang kita sudah berada di parkiran. Suasananya sepi karena masih bulan puasa. Ini adalah peta wisata Jatim Park 1 yang terdiri dari banyak sekali wahana permainan dan edukasi. Harga tiketnya, Jatim Park 1 Rp110.000 per orang. Museum Tubuh Rp40.000 per orang. Nah, yuk kita langsung masuk aja. Pas barusan masuk kita jalannya pelan-pelan, karena takut gangguin ada orang-orang yang lagi sembahyang. Tapi ternyata itu semua patung. Berikutnya di sini adalah suasana pertunjukan wayang dan acara ruat khas Jawa. Nampak pagelaran wayang, makanan untuk selametan, dalang, sindan, dan alat musik khas Jawa seperti gong, gamelan, kendang, dan lain-lain. Berikutnya ada patung-patung topeng 1000 wajah. Konon, filosofi topeng 1000 wajah menggambarkan kepribadian manusia yang beraneka ragam. Lalu kemudian ada 3 tikus yang berukuran besar, 2 coklat dan 1 putih. Namanya dalam bahasa Inggris adalah Brown Nutria. Nama latinnya adalah Myochestorcoipes. Ukurannya 40–60 cm dengan berat 4–9 kg dan berasal dari Amerika Selatan. Ternyata tikus-tikus raksasa ini selain cute, juga pandai berenang. Berikutnya di sini ada singa putih yang sedang tidur. Singa ini berasal dari Afrika. Nama latinnya adalah Panthera leucogre. Seluruh tubuhnya berwarna putih, tapi singa ini bukanlah albino. Lalu juga ada monyet yang berasal dari Amerika Selatan. Namanya marmoset. Berikutnya kita diajak untuk mengenal ragam baju daerah dan rumah adat aneka suku yang ada di Indonesia, seperti dari etnik Minang. Lalu etnik Lampung dari Provinsi Lampung. Etnik Batak dari Provinsi Sumatera Utara. Kita bisa berfotoria di sini, dan bahkan bisa masuk ke dalam rumah-rumah adat. Etnik Dayak dari Kalimantan. Etnik Betawi dari Provinsi DKI Jakarta. Etnik Banjar dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan etnik Mandar dari Provinsi Sulawesi Barat. Etnik Bolaang Mogondo dari Provinsi Sulawesi Utara. Lalu di bagian outdoor ini ada rumah adat Papua, yaitu rumah Honai. Sedangkan baju adat khas orang Papua adalah rok rumbai dan koteka. Suku Asmat adalah salah satu suku yang terkenal akan seni ukirnya. Ukir Asmat memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Berikutnya kita berjalan melewati etnik Jawa Timuran. Ada informasi mengenai nama gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Lalu juga ciri khas rumah penduduk. Di sini juga terlihat ilustrasi suasana karapan sapi, kebudayaan khas Madura. Berikutnya, etnik Tionghoa. Rumah etnik Tionghoa bernuansa merah, karena merah melambangkan kebahagiaan. Bagi masyarakat Tionghoa, memasang lampion dipercaya sebagai penerang rezeki dan pengusir kekuatan jahat bagi para penghuninya. Nah, berikutnya kita masuk ke Museum Peninggalan Barang-barang Bersejarah. Agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia mempengaruhi peradaban kerajaan Mojopahit. Peninggalan bersejarah pada masa ini berupa patung-patung yang menyerupai manusia, arca, replika kuil, guci berukir, peralatan makan seperti mangkok dan gelas dari keramik. Dan juga aneka alat persenjataan seperti pedang, golok, tombak, dan panah.
Ada juga aneka topeng dan kepala hewan yang diawetkan, seperti rusa, harimau, dan beruang. Nusa Tenggara terkenal dengan kain tenun ikatnya. Kain tenun memiliki banyak fungsi, misalnya sebagai busana yang dipakai dalam pesta, tari-tarian, upacara adat, dan penghargaan kepada tamu yang berkunjung. Dari kebudayaan Papua, peninggalan yang terkenal adalah pahatan dan ukiran suku Asmat. Ukiran Asmat menjadi media penghubung antara kehidupan di dunia dengan kehidupan dunia arwah. Salah satu benda hasil ukiran Asmat yang cukup populer di dunia adalah panel-panel unik yang sering dijadikan hiasan dinding. Panel-panel ini biasanya mempunyai ukiran hewan atau garis-garis trouble khas Asmat. Berikutnya di sini kita bisa melihat aneka wayang kulit yang merupakan kesenian khas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan tidak ketinggalan peninggalan budaya Tionghoa, seperti patung-patung dewa, senjata perang seperti pedang dan tombak. Di samping itu, wayang titi adalah perwujudan akulturasi kebudayaan Cina dan Jawa. Nah, keluar dari museum ini, kita akan masuk ke area permainan sains. Tandanya adalah ikon-ikon Einstein ini. Di sini ada permainan sepeda gantung. Lalu ada kubah gema. Kita bisa coba tepuk dan teriak. Nanti suaranya akan menggema berkali-kali. Ternyata di tempat ini banyak sekali alat-alat permainan sains yang menarik, seperti gyroscope dan Tesla coil, yang orang dewasa saja kadang tidak tahu artinya. Tapi kita bisa membaca keterangan atau petunjuk penggunaan yang disediakan pada alat tersebut. Seperti alat katrol duduk ini, hanya boleh mengangkat beban maksimal 30 kg. Anak-anak pasti suka mengeksplorasi area ini, karena mereka dapat bermain sambil belajar. Anak-anak yang berusia 10 tahun ke atas akan lebih mengerti, karena mereka telah mendapat pelajaran sains di sekolah. Namun begitu, anak dengan usia lebih muda juga akan merasa senang, karena alat-alat permainan dikemas sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan oleh segala usia. Ini adalah alat percobaan moment inersia, yaitu kemampuan benda untuk melakukan rotasi, dipengaruhi oleh massa benda dan jaraknya ke poros. Lalu kita juga bisa bereksperimen, membuat tornado smoke yaitu pusaran asap, dan juga tornado vortex yaitu pusaran air. Sebuah pusaran dapat terjadi karena adanya pertemuan dua arah, tekanan yang berlawanan. Lalu ini adalah alat permainan yang unik. Di bagian start kita hanya perlu menaruh bola. Alat ini akan menghisapnya, lalu melepasnya kembali di bidang yang penuh dengan paku. Berikutnya ada meja roda gigi. Roda gigi ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan gaya atau putaran antara dua poros yang berpotongan pada satu titik. Lalu ada alat viskositas 4Z cair yang berfungsi untuk melihat perbandingan kecepatan laju pergerakan benda jika diletakkan di 4Z cair dengan viskositas yang berbeda. Lalu ada pesawat sederhana berupa roda berporos yang dapat digunakan untuk memindahkan benda dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak gaya. Kemudian ini adalah Jacob's Ladder, sebuah alat yang bisa menghasilkan voltas sebesar tangga Yakub, lebih dikenal sebagai busur perjalanan tegangan tinggi. Perbedaan tegangan antara dua elektroda yang melebihi tegangan tembusnya membentuk percikan api. Berikutnya kita bisa membandingkan laju tekanan udara pada dua jenis zat cair, yaitu air dengan minyak goreng. Tekanan udara di air lebih cepat daripada minyak goreng karena berat jenis air lebih ringan. Ada juga stick yang lurus tapi frame putarnya berupa lengkungan.
Berikutnya di sini ada kumpulan alat-alat yang digunakan di laboratorium. Dan setelah itu ada ilustrasi yang menunjukkan proses pertumbuhan kecambah. Ada juga fosil hewan yang diawetkan di dalam air keras seperti ayam, cicak, katak, dan kadal. Dan di sini ada jajaran kombinasi cermin yang membuat tubuh kita terlihat lucu. Misalnya, badan kita terlihat panjang atau kepala kita terlihat besar. Lanjut sekarang kita ke area tanaman buah dan sayur. Di taman ini, kita diajak untuk mengenal ragam tanaman buah dan sayur. Juga nama alat-alat pertanian. Anak-anak diajak untuk mengenali tanaman dari bentuk daun dan rupa pohonnya. Ada tanaman bawang merah, bawang putih, terong, bayam, tomat, cabai, ginseng, wortel, dan lain-lain. Oh iya, di sini juga ada beberapa stand yang menjual snack dan minuman. Jadi kita bisa beli sambil istirahat sejenak. Sebagian besar area di Jatim Park 1 ini merupakan area terbuka. Jadi kalau cuacanya sedang tidak hujan seperti ini, kita bisa dengan leluasa berjalan dan mengeksplor tempat ini sampai akhir. Lanjut sekarang masuk ke taman sejarah. Ada banyak patung dan arca. Ada patung singa, arca dewa-dewi, dan aneka bentuk lainnya. Beda patung dengan arca adalah, kalau arca dibuat untuk acara ritual keagamaan, sedangkan patung dibuat sebagai karya seni saja. Berikutnya di sini ada miniatur rumah seorang tokoh agama Islam yaitu Kiai Haji Hasan Besari. Rumah sekaligus pesantren ini bergaya arsitektur Jawa Hindu dengan penerapan joglo di bagian depan. Berikutnya ada miniatur makam Sunan Giri. Makam Sunan Giri dan keluarganya ini berada di atas Bukit Giri dengan ciri arsitektur Jawa, yakni bangunan tangga seperti pundan berundak serta atap tingkat atau tumpang. Untuk menuju ke dalam area kompleks makam terdapat gerbang atau gapura khas Jawa Hindu. Situs Giri Kedaton adalah pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam di kota Gresik. Atap masjid bercorak Jawa dengan atap tumpang. Di bagian depan terdapat fondasi bangunan dengan model punden berundak. Nah, berikutnya di sini ada miniatur suasana pembuatan candi pada masa Hindu-Buddha. Proses pembuatan candi meliputi pembersihan dan pembentukan bukit. Selanjutnya dibuat ondakan-ondakan untuk meletakkan batuan candi. Candi kemudian disusun dari balok-balok batu yang diperkirakan beratnya 7,5 sampai 10 kg yang diambil dari sungai di sekitarnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke area taman bermain anak kesayangan. Setelah belajar banyak hal dari wisata edukatif, bermain adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh anak tentunya. Ada banyak permainan di sini dan hampir semuanya gratis. Ya, kita tidak perlu membayar lagi. Jika ingin bermain kita hanya perlu mengantre, namun jangan lupa untuk mematuhi ketentuan permainan yang berlaku. Misalnya, suatu permainan hanya untuk anak di bawah 5 tahun, atau yang berat badannya tidak lebih dari 30 kg. Seperti mainan mobil-mobilan ini misalnya, hanya bola untuk anak maksimal 7 tahun. Dan permainan sepeda air ini ada pembatasan berat badannya. Juga untuk playground yang lucu ini, yang boleh bermain adalah anak berusia maksimal 5 tahun. Di area bermain ini juga ada area kantin, namun banyak yang tutup karena bulan puasa. Berikutnya ada mainan komedi putar yang juga gratis. Komedi putar ini bisa mengangkut 10 orang sekali jalan.
Lalu ada juga permainan helikopter gantung seperti ini. Yang terpenting rapatkan pintu dan pakai sabuk pengaman dengan baik. Putarannya tidak begitu kencang, jadi tidak terlalu menakutkan. Kami pilih wahana permainan yang cenderung safe ya, tapi untuk anak berusia lebih besar, ada juga permainan seperti roller coaster yang lebih menantang. Lalu berikutnya ada juga permainan kids plane, yakni seperti helikopter, hanya gerakannya lebih kalem, mengikuti rel yang ada. Ternyata di sini juga ada suatu ruangan yang penuh dengan permainan indoor. Pertama kita mencoba permainan golf untuk anak-anak. Bayar Rp5.000 untuk 3 kali kesempatan memasukkan bola. Ada juga permainan lempar bola pingpong. Rp5.000 dapat 5 kali kesempatan. Jika 3 bola masuk, kita bisa dapat hadiah. Di tempat ini rata-rata harga permainan Rp5.000 sampai Rp10.000. Jadi kita sebaiknya membawa uang kecil. Lalu ada permainan dart balon. Kita perlu melempar panah dart ke balon-balon di dalam rak. Jika mampu memecahkan 3 buah balon, kita dapat hadiah. Ada juga permainan pinball, yaitu kita dapat kesempatan untuk memainkan 3 bola, dan kita akan mendapat hadiah jika mencapai nilai skor yang ditentukan. Berikutnya ada permainan memancing ikan dengan alat pancing magnet. Kolam pancingnya terus berputar dan mulut ikannya membuka tutup terus. Jadi gampang-gampang susah. Jika mampu mendapatkan 5 ikan, kita dapat hadiah langsung. Dan yang terakhir adalah memasukkan bola pingpong ke mulut badut dan kita akan mendapat hadiah jika total skor memenuhi angka yang ditentukan. Berikutnya kita masuk ke fish park. Di bagian depan ada akuarium besar, berisi penyu, ikan hiu kecil dan bintang laut. Di tempat ini ada banyak jenis koleksi ikan yang didisplay.
Nah, selesai dari Fish Park, kita bisa jalan terus menuju pintu keluar. Di dekat pintu keluar ternyata ada pusat oleh-oleh, dan harganya juga murah-murah banget. Begitu banyak toko dan kios yang menjual barang-barang, seperti aksesoris rambut, jepit, kaos, sandal, dompet, dan banyak lagi. Nantikan video selanjutnya tentang Museum Tubuh Jatim Park 1. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa.